Oke, baik. Jadi terkait dengan perkara pengadaan iklan di BCB, kita klasterisasi dulu ya. Jadi yang awal itu terkait dengan pengkondisian proses pengadaan belanja iklannya di BCB. Jadi dari anggaran sejumlah sekitar 400-an miliar tersebut, 50% lebih atau sekitar 222 miliar itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi anggaran yang lebih dari separuh itu kemudian mengalir ke dana non budgeter yang dikelola di Korsek BJB. Ya. Dari sejumlah 222 miliar tersebut, kemudian dana ini mengucur. Ya, ini mengucurnya kemana saja? Ini yang kemudian pertama ini KPK saat ini masih terus fokus khususnya terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negaranya. Sehingga dalam konteks penyidikan perkara ini, KPK tidak hanya fokus untuk melakukan pemeriksaan, baik kepada para tersangka maupun para saksi, tapi juga berkoordinasi dengan auditor negara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara ini. Itu klaster satunya. Nah, klaster keduanya adalah tentu akan menelusuri terkait dengan aliran uang dari 222 miliar itu. Ini hitungan awal ya, itu mengalirnya kemana saja, kepada siapa, untuk apa. Nah, ini sampai ke layer berapa. Nah, oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini, serangkaian pemeriksaan kepada para saksi yang sudah dilakukan, misalnya kepada Pak RK, itu didalami terkait dengan penghasilan resmi sebagai gubernur. Ya, mengapa ditanyakan soal itu? Karena tempus perkara pengadaan iklan di BCB ini kan 2021 sampai 2023. Ini pada saat Pak RK menjabat sebagai gubernur, ya, sehingga KPK perlu mendalami soal itu. Apakah ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan? Ya, kemudian didalami juga terkait dengan aset-aset yang dimiliki. Apakah semua aset-aset yang secara faktual dimiliki oleh Pak RK ini semuanya sudah dilaporkan di LHKPN atau belum? Asetnya di mana saja? Nah, itu semuanya masuk ke dalam materi penyidikan saat pemeriksaan kepada Pak RK terakhir kali dilakukan oleh penyidik. Tidak hanya di layer 1 atau di layer Pak RK saja, tapi kemudian KPK juga melakukan pemeriksaan di layer berikutnya. Misalnya Pak IH ya, terkait dengan pembelian aset yaitu mobil antik yang dilakukan oleh Pak RK kepada Pak IH, yang kemudian aset dalam wujud mobil antik itu sudah disita saat dilakukan penggeledahan. Yang kemudian Pak IH menebus sesuai dengan nilai yang dibayarkan oleh Pak RK. Ya, pada prinsipnya ini juga menjadi langkah awal KPK untuk aset recovery, karena senilai 1 miliar lebih kemudian sudah disita dari jumlah uang yang dibayarkan Pak RK untuk membeli mobil antik tersebut. Nah, selain itu juga KPK sudah melakukan pemeriksaan kepada saudari LS atau LM, ya. Itu juga menjadi layer berikutnya. Ada dugaan aliran uang dari Pak RK kepada saudari LM ini yang bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi awal, yaitu pokok perkaranya terkait dengan pasal 2, pasal 3 sangkaan kerugian keuangan negara pada pengadaan iklan di BJB. Nah, apakah ini terkait? Apakah sumber uang pada Pak LM ini berasal dari dugaan tipikor ini atau seperti apa? Nah, layer-layer itu yang kemudian didalami. Nah, oleh karena itu, jika masyarakat memiliki informasi ataupun bukti awal yang valid terkait dengan layer-layer lain yang perlu didalami oleh penyidik, tentu kami sangat terbuka. Masyarakat bisa menyampaikan kepada KPK untuk kemudian nanti ditindaklanjuti. Selain itu tentu KPK juga secara proaktif ya melakukan penelusuran. Ini kan konsepnya follow the money, kita ikuti aliran uangnya kemana saja, untuk apa saja,
apakah berhenti di pembelian aset misalnya, untuk kemudian nanti bisa kita sita untuk nanti dirampas menjadi milik negara saat diputuskan bersalah, saat inkrah nanti, atau seperti apa, atau berhentinya kepada seseorang, ke siapa. Nah, itu juga didalami. Artinya ini masih akan terus bergulir, berlanjut, dan mari sama-sama kita ikuti. Saat ini masih fokus di pokok perkara awalnya, yaitu soal pengkondisian pengadaan belanja iklan di BJB, di mana KPK sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. 2 diantaranya dari pihak BJB dan 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu yang menyediakan iklan di BJB tersebut. Gitu. Mas, lalu berdasarkan hasil penelusuran KPK, apakah ada dugaan aliran dana ke AK tadi, atau ada nggak rencana dari KPK untuk mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut? Dengan pemeriksaan kepada saksi, siapapun itu tentu nanti sesuai dengan kebutuhan penyidik, ya, berdasarkan informasi atau bukti-bukti awal yang kemudian nanti dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi, dibutuhkan untuk dilakukan konfirmasi, ya, terkait dengan informasi atau bukti awal tersebut. Dan tentu KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang memang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini. Artinya dalam waktu dekat ini belum ada rencana ya Mas, untuk memanggil yang bersangkutan? Nah, jika nanti sudah ada jadwal pemanggilan pemeriksaan kepada saksi siapapun, tentu nanti kami akan sampaikan kepada publik, karena memang setiap pemanggilan saksi kami selalu buka, kami transparan terhadap setiap proses hukum yang berjalan di KPK. Mas, izin, kan ini mengatakan bahwa kemarin perceraian antara Bu Cinta dengan Pak RK sendiri ini adalah di belakangnya itu untuk memisahkan harta mereka berdua. Apakah nanti pihak KPK sendiri akan memeriksa harta yang dimiliki oleh Bu Cinta juga untuk diselidiki, ini takutnya ada aliran dana ke sana atau seperti apa? Ya, terkait dengan dugaan perpisahan seperti itu, ya, tentu yang pertama kami sampaikan ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi penghalang bagi proses penyidikan di KPK. Ini 2 hal yang berbeda, karena dalam proses follow the money atau penelusuran aliran uang terkait dengan perkara itu tentu berbasis pada bukti-bukti adanya dugaan aliran uangnya. Ya, nanti apakah ini mengalir kepada si A, si B, bagaimana statusnya antara A dan si B itu seperti apa, secara konteks si mereka itu tentu tidak proses hukum yang nanti KPK lakukan, begitu. Yang pasti setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, baik dalam pembuktian dugaan pengkondisian pengadaan iklannya ataupun pada saat melakukan penelusuran aliran uang yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan itu, hal itu tentu tidak menjadi kendala. Kita berdasarkan bukti-bukti yang ada. Untuk dari Pak RK sendiri atau Cinta sendiri udah ada pemanggilan pemeriksaan belum? Sampai saat ini belum. Tentu nanti kami sampaikan jika memang ada jadwal pemeriksaan kepada saksi siapapun, ya. Tidak untuk 1, 2, 3 orang tertentu, tapi setiap saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK, kami buka, kami transparan. Karena memang pada prinsipnya setiap saksi yang kami undang, kami panggil untuk dimintai keterangan, prinsipnya adalah untuk membantu proses penyidikan. Karena setiap informasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh saksi akan membantu penyidik dalam mengungkap perkara itu untuk menjadi lebih terang. Termasuk akap sendiri belum dipanggil pihak KPK atau seperti apa? Ya, jadi nanti siapapun, ya, saksi siapapun nanti yang akan dipanggil pasti kami akan sampaikan, kami akan update ke teman-teman. Mas, ini kan dalam penelusuran, dalam progres follow the money, KPK sudah menemukan atau ada indikasi kepemilikan kafe di Jakarta dan Bandung. Apakah sudah diperiksa dokumennya itu di atas nama kami sendiri atau atas nama orang lain? Itu yang kedua, apakah KPK sudah melihat kewajaran atau kejanggalan
dari penghasilan RK sebagai Gubernur Jabar dengan kepemilikan aset-aset tersebut, apakah itu memungkinkan dengan gaji sekian punya aset sekian di Jakarta, Bandung, dan Bali? Oke. Yang pertama kami sampaikan itu masuk ke materi penyidikan. Jadi memang dalam pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Pak RK, kami mendalami terkait dengan penghasilan resmi sebagai gubernur, kemudian apakah ada penghasilan lain yang diterima oleh Pak RK pada saat tempus perkara itu, kemudian apakah itu juga sudah dilaporkan di dalam LHKPN, ya, selain itu juga terkait dengan kepemilikan aset. Ya, apakah aset-aset yang diduga merupakan milik Pak RK, apakah yang misalnya atas nama Pak RK sendiri atau diatasnamakan oleh pihak lain, ya, seperti salah satu kendaraan yang disita pada saat penggeledahan itu juga diduga terkait, ya, yaitu aset-aset yang diduga terkait dengan Pak RK dan diduga juga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan iklan di BJB. Nah, semua itu nanti disandingkan, ya, antara penghasilan resmi, kemudian apakah ada penghasilan lain, kemudian terkait dengan aset-aset yang dimiliki, semuanya itu disandingkan kewajarannya seperti apa, termasuk juga dugaan jika ada aliran-aliran uang kepada pihak-pihak lain. Itu tadi soal layer kedua tadi. Nah, kita kaitkan lagi, kita sandingkan apakah dengan penghasilan ini kemudian dengan aliran uang ini apakah make sense, apakah sesuai. Nah, itu yang kemudian menjadi materi yang didalami oleh penyidik. Mas, izin, apakah sudah ada nama saksi-saksi baru selain LM, AK, dan Safa Marwah sendiri, atau ada nama baru yang sudah ada? Nanti jika sudah ada saksi yang kami panggil, kami undang untuk dimintai keterangan, pasti kami buka. Ya, untuk saat ini kami belum bisa sampaikan saksi-saksi siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan, karena pada saat ini penyidik juga masih fokus berkoordinasi khususnya dengan auditor negara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaranya, ya, supaya ini nanti bisa segera mendapatkan nilai final dari kalkulasi yang dilakukan oleh auditor, ya, supaya alat buktinya juga menjadi lengkap. Karena dalam perkara ini kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mas, penegas sedikit dong perihal RK Aura Kasih mau masuk jadi saksi atau seperti apa sih? Yang mana? Siapa? Aura Kasih sendiri. Ya, nanti kita tunggu perkembangannya. Kita tunggu perkembangan perkara ini. Penyidik saat ini masih fokus terkait dengan tadi klaster satunya, terkait dugaan pengkondisian dalam proses pengadaan belanja iklan di BJB yang kemudian diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan hitungan awal mencapai 222 miliar dari nilai proyek sekitar 400-an miliar atau sekitar lebih dari 50% dari total anggaran yang disediakan. Ini masih fokus dulu di proses hitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor. Nah, auditor ini rencananya nanti koordinasi yang dilakukan, ya, dengan BPK. Gitu. Jadi kemarin juga ada salah satu stand up komedi sempat membongkar bahwa ada 35 perusahaan yang dimiliki RA atau Raffi Ahmad sendiri yang dalam kurun 5 tahun sendiri itu sudah bangkrut, mohon maaf gitu. Apakah nanti ada Sudah apa, Pak? Bangkrut. Ada dalam 5 tahun nih banyak 35 perusahaan yang udah bangun, tapi ada beberapa yang bangkrut, tapi ada yang masih yang stay. Apakah nanti ini jadi rujukan KPK untuk audit? Saya ada informasi yang lebih valid itu bisa disampaikan. Valid adalah ada bukti-bukti awal yang valid begitu. Jadi harus ada buktinya dulu. Ya, ini kan baru informasi yang berkembang di masyarakat begitu, ya. Karena tentu setiap proses hukum itu harus berangkat dari alat bukti. Mas, boleh sedikit aku